kuncinya. Jangan dirasa-rasa, jangan diduga-duga, jangan dituruti kecemasannya, oke? Sahabatku, Sobat NC, kali ini kita akan bahas salah satu sensasi yang sedang dirasakan oleh beberapa teman kita ya, yakni sensasi merasakan kaki dingin, terus kemudian tangan lemas, gemeter, kadang-kadang badan kita kayak menggigil, badan kita seperti kayak kedinginan ya kan, atau kalau istilahnya numb ya, kita merasakan numb, gigil, padahal kita tidak sedang dalam cuaca yang dingin atau tidak sedang di tempat yang kayak di pegunungan seperti itu, tapi kita merasa kedinginan padahal kita sedang berada dalam suhu yang normal aja, yang sebenarnya tidak ada alasan untuk dingin ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya ini lebih terkait dengan sensasi psikosomatiknya ya, bukan dari sensasi GERD-nya. Karena biasanya yang sering merasakan kayak gigil ini atau kedinginan ini, atau kalau saya nyebutnya demam saraf ya, demam saraf ini biasanya yang masih memiliki kecemasan yang tinggi, masih memiliki gangguan anxiety disorder yang belum bisa meredakan ya. Jadi kadang-kadang kayak rasanya itu kayak gigil sendiri, terus semakin membuatnya cemas dan takut ya. Kenapa seperti itu? Sebenarnya ini sama seperti sensasi yang kita rasakan ketika kita sedang dalam ketakutan, atau mungkin kita sedang dalam rasa, kalau kita ingat ya zaman dulu ya, zaman kita belum kena anxiety, pasti kita kadang-kadang pernah merasakan ketakutan yang luar biasa, atau mungkin merasakan rasa nervous yang luar biasa, grogi, mungkin mau menghadapi ujian skripsi, atau mungkin ujian sekolah, atau mau akad nikah, atau mungkin mau bertemu dengan calon mertua, atau mungkin mau nembak cewek, segala macam ya. Itu biasanya disertai dengan rasa nervous, rasa takut gagal, takut melakukan kesalahan, macam-macam ya. Terus biasanya itu kaki tangan kita tuh kayak dingin gitu. Waduh, kok tanganku dingin ya, kayaknya aku lagi grogi nih ya, seperti itu kan. Atau mungkin istilahnya kita kayak merasa lemes ya, dengkulnya lemes, kok dengkulku lemes sih. Misalkan juga kejadian yang kita hampir celaka, misalkan ya, misalkan di jalan kita hampir kesenggol mobil atau seperti itu, karena kita selamat, terus kemudian kita masih ada rasa gemeter ya, ada rasa takut, terus kita kayak dengkul kita lemes ya, karena melihat hampir terjadi kejadian yang mencelakakan, atau mungkin kita melihat kejadian lain yang ada kecelakaan, misalkan kita menyaksikannya. Jadi kita merasa kayak ada rasa ngeri, takut, terus kemudian sampai dengkul kita lemes, atau kadang-kadang kaki tangan kita dingin. Sebenarnya tidak jauh beda. Jadi yang dirasakan dinginnya kaki dan tangan kita, atau mungkin tubuh kita yang lain ya, itu sebenarnya bukan suatu penyakit, tapi itu adalah suatu efek dari ketegangan yang kita rasakan. Saraf kita tegang pada saat kita takut, kita merasa tegang terus kan, lama-lama dia menjadi kayak saraf kita itu bermasalah gitu, bermasalah dalam artian merasakan ketegangan yang luar biasa sampai akhirnya bikin kita gigil atau istilahnya demam saraf itu ya. Kadang-kadang kita merasakan kaki lemes, dengkul lemes, kaki dingin, tangan dingin, gemeter ya kan, badan kita kayak gigil. Itu adalah seperti efek kalau kita dalam ketakutan yang luar biasa, atau mungkin kita sedang mengalami rasa nervous yang luar biasa ya. Itulah yang kita rasakan pada saat kita sedang dihantui dengan anxiety atau gangguan kecemasan yang berlebih ya. Jadi kalau kita bisa mengatasi anxiety itu sendiri, sebenarnya nanti pada akhirnya akan berangsur-angsur hilang sensasi demam saraf itu ya. Tapi di sini kan permasalahannya,
teman-teman kan masih cemas ya, masih suka cemas, jadi kadang-kadang tidak bisa mengontrol ya kan. Kalian bisa juga mempercepat pemulihan demam saraf itu sendiri dengan pengalihan sekaligus untuk relaksasi badan kita. Jadi ketika kita belum bisa mengendalikan pikiran kita, paling tidak kita bisa mengatur badan kita. Kita bisa lakukan, kalau dari pengalaman saya dulu, saya biasanya lakukan penguluran, stretching, beberapa gerakan seperti pemanasan olahraga ya, itu kalian lakukan, penguluran tangan, penguluran kaki, terus beberapa posisi yang bagus ya, bagus untuk GERD ya. Kalian coba cari di YouTube, ada kok, kayak misalkan yoga untuk GERD, seperti itu kalian bisa lakukan. Intinya gerakkan badan kita penguluran, jadi agar otot-otot yang tegang dan saraf-saraf yang tegang itu menjadi lebih rileks ya kan, dengan kalian melakukan exercise. Kalau kalian mau coba metode TRI boleh juga ya, tension release exercise, itu juga bisa. Kalian cari aja di YouTube, ada kok di channel TRI Indonesia, itu juga bagus. Kawan-kawan saya bahas ya tentang TRI ya. Intinya kalian gerakkan badan kalian dengan gerakan-gerakan penguluran yang sifatnya stretching, jadi agar membuat badan kita terutama saraf-saraf yang tegang itu menjadi rileks lagi. Atau kalau kalian butuh tenaga profesional, boleh juga kalau kalian datang ke seorang ahli saraf, kalian terapi saraf, mungkin pijat refleksi atau mungkin terapi fisioterapi di rumah sakit, boleh ya. Intinya kalian bikin nyaman aja. Nanti insya Allah kalau sudah diterapi juga enakan kok, badan kita lebih rileks, lebih segar, lebih hangat ya. Intinya juga ketika kita bergerak, kita melakukan olahraga yang ringan, itu suhu badan kita juga akan ikut naik menjadi hangat ya. Jadi kalian tidak akan merasa gigil lagi. Mungkin pada saat kita melakukan exercise itu, biasanya itu ada rasa-rasa cemas, ada rasa-rasa kayak merinding atau mungkin kayak gemeter, nggak apa-apa ya, aman kok. Itu kalian tetap lakukan, alihkan fokusnya, kalian fokus kepada gerakan kalian atau kepada beberapa kegiatan kalian ya. Silahkan mau lewat stretching, mau lewat terapi refleksi, atau mungkin ke ahli saraf. Ini jangan asal tukang pijit ya, kalau bisa yang paham titik-titik saraf tubuh ya. Jadi yang terpercaya kalian bisa cari, atau juga kalian datang ke seorang fisioterapis boleh. Atau ya kalau saran saya sih stretching sama olahraga ringan lah ya, bisa kalian lakukan sendiri. Kalian juga bisa alihkan dengan mungkin jalan ya, jalan sore seperti itu boleh ya. Kalau misalkan pagi ya jalan pagi. Intinya jangan dirasa-rasa, itu kuncinya. Jangan dirasa-rasa, jangan diduga-duga, jangan dituruti kecemasannya. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Tenang aja, aman kok ya. Oke, salam bangkit luar biasa.